business, your pleasure. Eljan Radio. FM Palembang Tourism Business and Investment. Selamat sore Sobat Eljan FM, apa kabar Anda di sore hari ini? Dan tentunya senang sekali saya Zuki Rahman kembali hadir menjumpai Anda. Dan sore hari ini Sobat Eljan, program Zona Sore spesial kehadiran tamu dari BINUS Palembang yang tentunya akan memberikan informasi kepada kita semuanya mengenai perkuliahan di BINUS Palembang. Dan Sobat Eljan, di sore hari ini telah kehadiran dua narasumber yang luar biasa sekali, yang cantik dan ganteng. Di sebelah saya ada Mbak Hesti. Selamat sore Mbak Hesti, boleh pegang mic-nya Mbak Hesti? Iya. Oke, boleh dinaikkan lagi mic-nya? Oke, ini belum dihidupkan. Oke, silakan. Sekali lagi selamat sore Mbak Hesti. Ya, selamat sore Mas. Oke, Mbak Hesti cantik banget hari ini ya. Oke, di sebelahnya juga ada Mas Rangga. Halo, selamat sore Mas Rangga. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ketemu terus ya? Iya, ketemu terus kita. Ketemu terus. Oke. Nah, Sobat Eljan FM, sore hari ini kita akan ngobrol santai nih sama Mas Rangga dan juga Mbak Hesti. Dan juga untuk diketahui nih Sobat Eljan, Mbak Hesti ini merupakan salah satu alumni dari BINUS Palembang. Ini nama lengkapnya itu Mbak Hesti Rahma Putri, Sarjana Manajemen. Benar Mbak ya? Oke, ini boleh mungkin dilepas saja kali ya, biar suaranya keluar. Oke, boleh Mbak dipegang aja mic-nya ya. Oke, Mbak Esti, nanti saya akan tanya-tanya nih cerita Mbak Esti selama kuliah di BINUS Palembang itu seperti apa. Kita sharing juga, berbagi sama sahabat Eljon yang saat ini tengah mendengarkan. Oke, mungkin nanti suaranya agak dikuatin dikit Mbak ya. Oke, nah Mas Rangga, iya saya mau tanya dulu sama Mas Rangga nih. Iya. Boleh. Oke, Mas Rangga, kalau di BINUS Palembang ya, ini kampus udah berapa lama nih berdirinya untuk di Palembang? Karena BINUS University ini banyak ya. Selain di Palembang ada di kota-kota lain. Kampusnya kita banyak banget ya. Iya. Kalau untuk di kota-kota lain itu ya, kalau untuk di sini ada di Palembang, gitu, ada di Semarang, Bekasi, Malang, terus ada juga ya di Jakarta tuh paling banyak tuh di Jakarta. Gitu. Ada juga di Tangerang. Jadi kalau untuk di Palembang sendiri, untuk BINUS ini sendiri kita udah buka untuk di kampus Palembang itu dari 2014. 2014. Ya, 2014 kita udah bergerak untuk belajar online gitu, belajar daring, kuliah online gitu. Sampai dengan sekarang gitu, dan menghasilkanlah Mbak Hesti gitu. Iya, Mbak Hesti ini alumni Sarjana Manajemen program studi atau jurusan manajemen Mbak ya. Oke. Ini kalau Mbak Hesti ini lulusan tahun berapa nih Mbak? Saya lulusan tahun 2019. Tahun 2019. Oke. Jadi ini masuk kuliahnya sekitar tahun 2000 berapa? Masuk kemarin tahun 2017, 2019. Oh gitu, oke. Nah ini cukup cepat juga nih Mas. Ekstensi ya? Betul. Oke, jadi nah Sobat Eljan, ternyata BINUS ini ada program ekstensi ya. Dan juga ada memang yang pure dari SMA langsung ke S1. Nah boleh dijelasin nih Mas Rangga, gimana tuh programnya tuh Mas? Oke, jadi kalau di BINUS Palembang sendiri, lebih tepatnya di BINUS Online Learning ya. Benar. Jadi di BINUS Online Learning, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau pengen lanjut kuliah, entah itu dari SMA ke S1 ataupun dari ekstensi D3 ke S1, teman-teman bisa lanjut gitu ya. Kalau dari SMA berarti untuk kuliahnya atau masa kuliahnya itu 4 tahun, tapi kalau ekstensi seperti yang kayak Mbak Hesti itu 2 tahun aja. 2 tahun. Nah spesialnya lagi untuk dari lulusan SMA gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah lulus SMA nih, terus udah punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Nah pengalaman kerja teman-teman tersebut itu bisa ditukarkan sebagai mata kuliah di BINUS Palembang. Wow, keren sekali ya. Oke, jadi banyak sekali program yang ada di BINUS Palembang ya. Khususnya ya. Jadi ini tadi ada program yang bisa ditukarkan dengan mata kuliah gitu. Itu program apa itu namanya Mas? Kalau kita di BINUS Learning sebutnya itu RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengalaman kerja dari teman-teman semua itu bisa diakui sebagai mata kuliah. Jadi bisa mengurangi durasi kuliah teman-teman yang tadinya S1 harusnya 4 tahun. Di sini itu bisa
sampai dengan 2,5 tahun teman-teman bisa dapat gelar S1 gitu. Keren sekali ya. Nah, jadi tunggu apa lagi nih sahabat Eljon? Seru banget perbincangan kita di sore hari ini. Nah, untuk sahabat Eljon mungkin saat ini tengah dalam perjalanan ya, baru pulang kerja ya, pengen upgrade gitu ya. Yang tadinya mungkin D1, D2 atau D3 gitu ya, atau tamatan SMA, bisa langsung kuliah ke BINUS Palembang karena di BINUS Palembang ini perkuliahannya fleksibel, bener ya Mas ya? Benar, karena ya online tadi. Online tadi, apalagi pas banget di masa pandemi seperti ini. Nah, Sobat Eljon, nanti kita akan ngobrol lebih jauh mengenai perkuliahan di BINUS Palembang dan tentunya cerita sukses dari alumni BINUS Palembang. Ini ada Mbak Hesti Rahma Putri. Tapi nanti Sobat Eljon, kita akan undang juga Anda Sobat Eljon yang ingin bergabung bersama kita, bisa langsung WhatsApp kita di 0851 580 8959. Oke, ini nomornya saya lupa nih. 0851 5880959 atau bisa telepon secara online di 0711 317 555. Untuk Anda Sobat Eljon, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Zona Sore Special Talk Show bersama BINUS Palembang. Download aplikasi Eljon Media di App Store dan Play Store. Sudah tahun 2021 tapi kamu masih bingung mau kuliah dulu atau kerja dulu. Kalau bisa melakukan keduanya, kenapa tidak? Mau kuliah sambil kerja tapi nggak tahu mau kuliah di mana? Sekarang nggak perlu bingung lagi. Daftarkan diri kamu segera untuk jadi mahasiswa di BINUS Palembang. BINUS Palembang adalah kampus yang menerapkan pembelajaran dengan metode online learning yang interaktif sejak tahun 2008. Dengan materi perkuliahan dalam format digital, forum diskusi dilakukan secara online, kelas conference, ujian online, dan proses belajar didukung fasilitas modern berupa learning management system dan digital library. Jadi, cocok sekali buat kamu yang saat ini sedang sibuk kerja dan belum sempat untuk kuliah. Selain kelas karyawan dan umum, BINUS Palembang juga membuka pendaftaran program RPL, yaitu Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, ini nih cocok banget buat kamu yang punya pengalaman kerja dan mau kuliah lagi. Kamu bisa kuliah hanya 2,5 tahun dengan cara cukup tukarkan pengalaman kerja kamu minimal 3 tahun dengan mata kuliah yang sesuai dengan bidang kamu. Pendaftaran sudah dibuka mulai dari sekarang untuk perkuliahan Maret 2021. Info pendaftaran kamu bisa telepon atau WhatsApp di 0813 7338 1038. Bisa juga kunjungi Facebook dan Instagram di @BINUSPalembang. Atau kamu juga bisa kunjungi website BINUS Palembang di www.bulc.ac.id/Palembang. .9 Eljon FM, the sophisticated music. Eljon FM Palembang, Tourism, Business and Investment. Terima kasih untuk Anda Sobat Eljon masih tetap setia bersama kami di sore hari ini ya. Masih di Zona Sore Special Talk Show bersama BINUS Palembang. Nah Sobat Eljon FM, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita undang kebersamaan Anda. Bisa langsung WhatsApp kita di 085158880959 atau juga bisa telepon di 0711317555. Nah, Sobat Eljon FM, seperti yang sudah saya informasikan tadi, di samping saya ada Mbak Hesti. Nih Mbak Hesti ini merupakan salah satu alumni yang saat ini bekerja ya. Oke, Mbak Hesti sekarang bekerja di mana nih Mbak Hesti? Saya sekarang kerja di Airnav, Mas. Di Airnav ya. Kira-kira udah berapa lama kerja di sana, Mbak? Mulai kerja itu di tahun 2017. 2017. Itu bertepatan dengan masuk kuliah atau gimana tuh? Kerja dulu atau kuliah dulu tuh? Sebenarnya di perkuliahan itu di awal tahun 2017, terus di bulan Juli baru diterima kerja. Oh yes, mantap sekali ya. Oke, jadi 2017 tamatnya 2020 ya. Tamatnya tahun 2019. 2019 ini 2 tahun ya. Nah,
ada nggak sih hal-hal yang tentunya itu kan sistem pembelajarannya online tuh. Betul. Apalagi 6 bulan pertama itu memang tidak sambil kuliah, sambil kuliah dulu kan? Kuliah dulu. Oke, baru kerja. Betul. Gitu kan, 6 bulan kemudian baru kerja. Iya. Nah, itu sambil kerja sambil kuliah, ada kendala nggak sih sebenarnya? Pada awal perkuliahan kan memang baru beradaptasi ya kan. Jadi ya baru mempelajari lah bagaimana sih sistem online ini. Kemudian saat sebelum bekerja kebetulan belum begitu terasa atau apa kendala-kendalanya itu belum ditemukan gitu. Begitu saat mulai bekerja, tapi ternyata ya tetap aja jalan karena kuliahnya kan online, semua sudah masuk di websitenya, semua sudah tersistem. Jadi ya tinggal kita buka laptop, kuliah gitu. Oke, jadi fleksibel banget gitu Mbak ya. Bisa sambil kerja itu sambil kuliah juga bisa gitu kan. Oke, jadi dari pertama kali masuk kuliah sampai tamat, apa yang dirasakan? Yang dirasakan jelas berbeda sih Kak, karena tapi di perbedaan antara kita harus belajar, di samping itu kita juga harus kerja. Tapi kedua-duanya sama-sama bisa jalan gitu. Kuliah bisa selesai, kerja juga tetap bisa bekerja seperti biasa gitu. Nah ini dia sahabat Eljon, patut kita contoh ya. Kuliah sambil kerja, dua-duanya jalan. Nah jadi tunggu apa lagi nih sahabat Eljon? Untuk sahabat Eljon mungkin sekarang tamatan SMA mungkin ya, tapi dapat kerja gitu kan. Mungkin pengen upgrade diri gitu ya, atau pengen naik pangkat mungkin ya. Gitu bisa ya. Nah jadi bolehlah kuliah di BINUS Palembang. Nah untuk jurusannya nih Mas Rangga, ada jurusan apa saja nih selain dari manajemen Mbak Hesti tadi? Oke, jadi kalau di BINUS Online Learning itu kita punya 5 jurusan. Iya. Ya kan? Yang pertama tadi ada Business Management, terus yang kedua ada akuntansi, ada Sistem Informasi, Teknik Informatika, sama Teknik Industri. Gitu. Jadi kelima jurusan yang kita buka untuk BINUS Online Learning ini merupakan jurusan yang memang dicari-cari sama dunia kerja. Gitu. Jadi kan biar mereka nanti setelah selesai dari BINUS Online Learning atau BINUS Palembang nanti cari kerjanya nggak susah gitu. Karena kan ini jurusan atau hasilnya nanti itu paling dicari-cari sama perusahaan gitu, akuntan gitu kan dicari. Terus ya buat teman-teman manajemen, terus komputer, terus juga kan di Sumatera Selatan ini kan ada yang namanya ya pertambangan gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan nanti pas mereka udah lulus mereka nggak susah lagi cari kerja gitu. Jadi tadi selain manajemen tadi jurusan apa saja tadi Mas? Akuntansi, Sistem Informasi, Teknik Informatika, sama Teknik Industri. Lengkap pokoknya ya. Nah balik lagi ke Mbak Hestinya. Nah Mbak Hesti tadi ada jurusannya banyak sekali. Kenapa sih Mbak Hesti ngambil jurusan manajemen gitu loh? Sebenarnya bisnis manajemen sih Mas. Bisnis manajemen. Ya karena pertama sih saya memilih yang general sih Mas. Gitu. Dan kalau untuk yang sesuai atau sejalan dengan pekerjaan, memang untuk di bagian yang lebih general itu lebih ke manajemen sih Mas. Gitu ya, lebih ke manajemennya gitu ya. Nah Mbak Esti, selama kuliah kan itu kan sistemnya tuh online tuh ya. Betul. Nah kalau kita mau cari referensi kayak gitu, seperti kita mau ke perpustakaan, nah gimana itu? Lewat websitenya itu udah lengkap semua sih. Udah Mas. Lengkap ya? Betul. Jadi library-nya itu udah ada di website, tinggal kita login, kita udah bisa mengakses semuanya. Jadi lengkap ya materi yang dibutuhkan untuk untuk skripsi kita itu udah ada di situ semua ya. Apa yang kita butuhkan. Bener. Gitu ya. Baik literasi untuk literasi, baik juga untuk misal jurnal nasional, jurnal internasional pun ada. Wow, lengkap sekali ya. Jadi tidak perlu cari-cari di luar, mungkin boleh lah cari di luar untuk tambahan gitu kan. Nah, selain itu Mbak Hesti, apakah kuliah di sana menyenangkan?
sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Nah, apa yang paling menyenangkan gitu selain pembelajaran secara online gitu? Apakah dosen-dosennya gitu kan? Kan pastinya kita belajar secara online nanti ada video conference gitu. Betul. Kan. Nah, apakah dosennya asik gitu? Atau gimana? Dosennya ya asik sih. Saya sampai ingat salah satu dosen yang sampai kami lulus itu tetap ada di grup kami karena dia benar-benar peduli banget sampai anak muridnya itu lulus. Oke, jadi sampai sekarang masih ada gitu ya dosen tersebut ya. Wih, luar biasa sekali ya. Ini ada pertanyaan nih, Nova di Jakabaring. Nah, untuk Mbak Esti katanya, Mbak Esti, selama kuliah di BINUS kendala apa yang pernah dialami? Ada kendala nggak? Kira-kira? Kendala apa? Ada nggak? Apakah kendalanya misalnya jaringan internet gitu ya? Kalau di Kota Palembang sih kayaknya mustahil deh kalau internet gitu ya, kecuali mati lampu 2 hari 2 malam mungkin. Ada nggak kendala? Bukan kendala yang begitu besar sih, Mas. Iya. Karena ini kan perkuliahan online, terus teman-teman juga teman-teman itu di mana-mana gitu, ada yang di Jakarta, terus teman kemarin ada yang di Kalimantan. Macam-macam gitu. Nah, mungkin kendala yang saya temuin itu karena temennya dari berbagai daerah gitu kan. Jadi untuk komunikasi ya hanya mengandalkan lewat WhatsApp gitu. Jadi untuk mengerjakan tugas kelompok itu mungkin ya cuma mengandalkan via WhatsApp gitu aja sih cuma kendalanya. Oke, tapi tetap asik gitu ya. Iya. Oke, komunikasi lancar gitu ya. Memang seperti hal tersebut memang sudah apalagi di kondisi pandemi seperti ini yang namanya komunikasi secara online itu memang harus diterapkan gitu ya. Karena kondisi pandemi kita kalau mau ketemu langsung ya kayaknya tidak memungkinkan gitu ya. Oke, jadi tentunya sangat menyenangkan. Kendalanya mungkin ada sebagian komunikasi gitu ya. Komunikasinya itu ya agak sedikit kurang efektif kayak gitu, Pak. Oke. Efektif nggak kira-kira? Karena kita kan nggak tahu nih teman lagi kesibukan apa. Iya. Tugas bener. Segera untuk dikumpulkan gitu. Cuma masalah komunikasi aja sih sama teman-teman. Tapi dosennya asik-asik ya. Iya. Pastinya ya. Nah, selain dari dosen-dosennya nih Mbak, fasilitas yang bisa dirasakan itu kan pembelajaran online. Fasilitas apa aja yang bisa dirasakan oleh Mbak Esti selama kuliah di BINUS Palembang? Untuk fasilitas sih kita udah semua kan berbasis website. Di situ kita materi perkuliahan pun dari website. Kita download dari website. Terus untuk tugas pun kita download dan kita upload dari website. Untuk kuis pun via website. Dan untuk perkuliahan pembelajaran dengan dosen itu via video conference. Tapi untuk fasilitas yang BINUS miliki itu seperti misalnya fasilitas yang ada di Jakarta, kita tetap bisa akses walaupun kita mahasiswa online gitu. Tapi tetap kita bisa merasakan fasilitas yang ada di BINUS di Jakarta. Luar biasa sekali ya. Nah, ini terkait fasilitas, saya mau tanya sama Mas Rangga nih. Nah, fasilitas tadi udah sebagian disebutkan oleh Mbak Esti nih. Nah, kalau di Palembang sendiri ini untuk fasilitasnya apakah sama dengan di Jakarta atau beda gitu? Jadi kalau misalnya di Palembang kan memang berbeda dengan di Jakarta ya. Kalau Jakarta kan kita bakal ketemu terus sama mahasiswa setiap hari gitu ya. Mahasiswa datang ke kampus gitu. Nah, tapi kalau di BINUS Palembang ini karena kita perkuliahannya secara online, ya untuk fasilitas yang kita berikan kalau untuk di kampus ya, teman-teman yang mungkin tadi kayak kata Mas Adi yang mungkin terkendala dengan jaringan internet mereka gitu ya. Mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas di kampus seperti jaringan wifi. Gitu. Terus kalau misalnya mungkin di teman-teman punya kendala untuk melakukan video conference gitu kan. Tapi mungkin ya webcam laptopnya ada masalah, entah itu rusak tiba-tiba atau apa, teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas untuk video conference di kampus juga gitu. Kalau untuk secara online-nya ya tadi kayak kata Mbak Hesti gitu ya,
jadi teman-teman tuh nggak perlu ke perpustakaan fisik gitu, karena kita punya e-library gitu loh. Jadi semuanya teman-teman bisa akses dari sana untuk perpustakaan gitu. Jadi fasilitas yang kita berikan itu ya fasilitas yang benar-benar bisa digunakan oleh mahasiswa, maupun itu secara ketemu langsung ataupun secara online gitu. Jadi untuk tatap muka langsung bisa juga gitu ya. Kalau untuk tatap muka langsung itu kita lakukan memang dengan video conference tadi gitu ya. Tapi ya kayak bilang tadi, kalau misalnya video conference ini kan kita butuh media baru atau yaitu menggunakan webcam, kamera dan segala macam tadi. Maybe kalau misalnya mahasiswanya nggak punya, ya teman-teman bisa manfaatkan fasilitasnya di kampus gitu. Kayak kemarin itu ada teman-teman yang melakukan sidang skripsi itu. Sidang skripsi ya mereka pengen ngerasain skripsinya itu kayak musiknya bareng sama temannya gitu ya. Mereka datang ke kampus dan video conference-nya itu untuk sidangnya ini video conference dengan dosen atau pengujinya itu di Jakarta gitu. Jadi kelihatan tuh kan teman-teman sama teman-temannya tuh mukanya gitu. Jadi kayak muka pucatnya gitu. Jadi kayak ngerasain pusingnya bareng gitu. Jadi saya potong sedikit ya Mas Rangga ya. Saya mau ke Mbak Esti dulu nih. Saya tertarik mengenai yang tadi sidang skripsi gitu ya. Sampai skripsi kita selesai atau kita sudah memasuki masa sidang gitu ya. Tentunya kita ada yang namanya bimbingan gitu kan. Betul. Nah, dosennya itu kan memang dari BINUS gitu kan. Nah, kira-kira bimbingannya sulit nggak sih? Untuk bimbingan sendiri sih kita melakukannya via video conference. Bisa juga datang langsung ke BINUSnya. Kalau pengalaman saya kemarin sih saya langsung via video conference. Saya ikutin terus untuk bimbingan langsung ke BINUS ke Jakartanya juga dipersilakan gitu. Jadi terbuka ya, mau secara online mau secara langsung nemui dosennya itu dipersilahkan gitu. Saya kira cuma online aja gitu, ternyata semuanya fasilitasnya gitulah pokoknya. Mau tatap muka ayo gitu, online ayo gitu kan. Tapi selama online itu bimbingannya itu menyenangkan ya, pasti apa yang disampaikan itu kita bisa menerimanya dengan baik gitu. Iya, karena di video conference pun bukan antara dosen dan muka dosen dan muka mahasiswa saja. Tapi kita juga di share screen gitu kan. Ini yang harus diperbaiki, ini yang harus ditambahkan, tetap bisa bimbingan seperti biasa gitu. Tapi kalau memang menurut saya sih enak seperti itu sih, lebih jelas gitu ya daripada kita tatap langsung. Memang jelas juga tapi beda versi gitu kan. Nah, kalau secara online kan kita tahu langsung di sini. Wah, itu juga sesuatu hal yang menarik gitu ya. Dari konvensional kita menjadi yang kita kalau bimbingan secara online kayak gitu. Kalau konvensional kan biasa gitu kan, kayak gitu deg-degannya dapat banget gitu kan. Bahkan ketika dosen itu menjelaskan ini ada yang nggak nangkep gitu. Karena saya merasakan sendiri seperti itu. Jadi selama ini lancar ya sampai 2017 tambah 2019 kurang lebih 2 tahun gitu ya. Itu dari segi kuliah terus juga sampai bimbingan sampai sidang itu lancar semua ya Mbak ya. Untuk sidang pun online. Ini pas banget juga di masa pandemi seperti ini nih Mbak. Jadi untuk sahabat Eljon mungkin yang baru merasakan online gitu ya, BINUS ternyata udah duluan ngambil start gitu. Nah ke Mas Rangga lagi nih, saya mau nanya nih, Mas Rangga, kalau untuk ininya Mas, ini kan tahun 2021 nih Mas, pastinya ada penerimaan mahasiswa baru. Iya. Nah, kira-kira di tahun ini ada bukaan atau enggak sih? Jadi kalau misalnya ditanya di tahun ini ada atau enggak, pasti ada. Pasti ada. Jadi sama kayak tahun-tahun sebelumnya, kita itu kalau di BINUS Online Learning, kita membuka pendaftaran itu untuk perkuliahannya itu ada 4 periode. Ada di periode Maret kemarin gitu ya, udah teman-teman yang periode Maret udah mulai kuliah. Di tanggal 1 kemarin. Terus yang terdekat ini ada di periode Juni. Terus ada di September sama
kalau nggak salah November. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kuliah itu bisa pilih aja tuh 4 periode tersebut gitu ya. Kalau untuk periode terdekat ini ada di Juni 2021 ini gitu. Gelombang pendaftarannya udah kita buka sampai dengan nanti di tanggal 25 Maret ini. Terus di tanggal 28-nya nanti teman-teman melakukan tes masuknya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bergabung catat tanggalnya tadi gitu ya, sampai dengan tanggal 25. Terus tesnya di tanggal 28 gitu. Nah jadi untuk Anda sahabat Eljon yang pengen merasakan keasikan belajar online di BINUS Online Learning seperti Mbak Hesti ini, langsung aja buruan daftar ke BINUS Online BINUS Palembang ya. Nanti kalau butuh informasi-informasi terkait pendaftaran dan perkuliahannya seperti apa, mau biaya kuliahnya seperti apa, itu bisa datang langsung ke BINUS Palembang. Di mana itu Mas alamatnya Mas? Kalau untuk alamatnya kita di Rukan Taman Harapan Indah ya. Di apa? Kalau misalnya teman-teman tahu Zuri Express, nah Zuri itu kita Express. di belakang komplek tersebut gitu. Kalau tahu ini apa? Kandang Kawat. Nah, itu yang rumah Haji Alim tuh nggak jauh juga dari situ. Iya. Jadi itu kita di Rukan tersebut itu nomor B3 dan B5. Di situ gitu. ada tulisannya. Iya, ada tulisannya besar gitu. Kalau dari arah Kandang Kawat, misalnya mau belok itu dia di sebelah kiri, bener nggak? Iya. Mau ke arah keluar ke pom bensin itu nah. Pom bensin ya sebelah kiri. Kalau mau masuk ke arah Kandang Kawat sebelah kanan gitu. Bener. Ya, karena saya sering lewat situ jadi dia tahu gitu, hafal gitu. Hafal. Sahabat Eljon FM, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami masih kita undang. Silakan bisa bergabung di WhatsApp kita di 0851588959 atau juga bisa telepon di 0711317555. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bincang spesial ataupun talkshow sore hari ini bersama BINUS Palembang. The first and only tourism radio, Eljon FM 95.9. Sudah tahun 2021 tapi kamu masih bingung mau kuliah dulu atau kerja dulu? Kalau bisa melakukan keduanya, kenapa tidak? Mau kuliah sambil kerja, tapi nggak tahu mau kuliah di mana? Sekarang nggak perlu bingung lagi. Daftarkan diri kamu segera untuk jadi mahasiswa di BINUS Palembang. BINUS Palembang adalah kampus yang menerapkan pembelajaran dengan metode online learning yang interaktif sejak tahun 2008. Dengan materi perkuliahan dalam format digital, forum diskusi dilakukan secara online, kelas conference, ujian online, dan proses belajar didukung fasilitas modern berupa learning management system dan digital library. Jadi, cocok sekali buat kamu yang saat ini sedang sibuk kerja dan belum sempat untuk kuliah. Selain kelas karyawan dan umum, BINUS Palembang juga membuka pendaftaran program RPL, yaitu Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, ini nih cocok banget buat kamu yang punya pengalaman kerja dan mau kuliah lagi. Kamu bisa kuliah hanya 2,5 tahun dengan cara cukup tukarkan pengalaman kerja kamu minimal 3 tahun dengan mata kuliah yang sesuai dengan bidang kamu. Pendaftaran sudah dibuka mulai dari sekarang untuk perkuliahan Maret 2021. Info pendaftaran kamu bisa telepon atau WhatsApp di 0813 7338 1038. Bisa juga kunjungi Facebook dan Instagram di @BINUSPalembang. Atau kamu juga bisa kunjungi website BINUS Palembang di www.bulc.ac.id/Palembang. 95,9 Eljon FM Palembang, Tourism, Business and Investment. Terima kasih untuk Anda Sobat Eljon, masih tetap setia bersama kami di program Zona Sore, tentunya spesial talkshow bersama BINUS Palembang. Nah Sobat Eljon FM, masih bersama saya ada dua narasumber, ada Mbak Hesti yang merupakan alumni dari BINUS Palembang dan juga Mas Rangga ya, yang sudah hadir di samping saya. Walaupun nggak samping-samping banget. Oke, boleh dipegang mic-nya Mas? Iya. Alright. Oke, cakep. Suaranya keren banget ini Mas Rangga ya. Lagi bindeng padahal. Tapi dari suara keren ini saya pengen mendengarkan lebih jelas ini Mas. Ini terkait program dari SMA, terus ekstensi tadi itu
seperti apa sih untuk jurusan-jurusannya? Apakah misalnya tadi program sistem informasi ya, apakah dari D3 jurusan lain itu bisa? Oke, boleh dijelaskan Mas. Jadi kalau misalnya untuk di BINUS Online Learning sendiri, untuk semua jurusan kita buka ya. Iya. Jadi maupun itu teman-teman daftar dari fresh graduate ataupun dari ekstensi D3 ke S1 ataupun dari RPL gitu ya. Ini kita buka untuk kelima jurusan kita tersebut gitu. Nah, untuk pertanyaannya misalnya ada nih misalnya teman-teman dari D3 jurusannya ini misalkan apa ya? Jurusannya berbeda lah pokoknya agak sedikit melenceng lah gitu dari jurusan yang mau diambil dari sistem informasi lagi. Jurusan yang mau teman-teman ambil di S1-nya gitu. Ini biasanya kalau case-nya kita nemuin kayak gitu, kita biasanya minta dulu untuk melampirkan atau mengirimkan transkrip nilai dari teman-teman gitu. Jadi nanti untuk transkrip nilai tersebut kita bakal kasihkan ke pusat dulu gitu ya untuk di apa sih kayak di analisis dulu lah gitu, analisis kayaknya kan gitu. Ini Mas biar lebih lancar lagi karena tadi Masnya tadi saya bilang suaranya keren terus kan ada yang terpesona nih, ada yang telepon masuk gitu. Oh boleh. Ini ada Mbak Ayu nih. Mbak Ayu, iya. Sesuai namanya nih pasti cantik. Oke, silakan. Halo, selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore. Selamat sore Mbak Ayu, di mana Mbak Ayu? Di KM12. KM12. Oke, Mbak Ayu, silakan dengan pertanyaannya. Ya, ini saya kan ada dengar juga iklan di BINUS itu, iklan di radio maksudnya tentang BINUS yang ada program RPL nih Mas. Oke. Mungkin boleh dijelasin nggak kayak gimana sih, bener nggak sih kuliahnya hanya 2,5 tahun saja begitu ya? Terus prosedurnya seperti apa? Karena kalau saya kan kerja gitu loh, kalau saya mau melanjutkan kuliah, apakah bener ini 2,5 tahun? Nah, terus yang kedua, misalkan kita mahasiswa di suatu universitas lain, tapi ingin daftar juga ke BINUS Palembang, kira-kira bisa nggak ya? Maksudnya udah jadi mahasiswa tapi masih pengen kuliah di situ dengan sistem online-nya ini gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Ayu ya sudah telepon ya. Nah, untuk program RPL katanya bener nggak sih itu kuliahnya 2,5 tahun? Terus syaratnya itu apa saja? Gitu. Silakan Mas. Oke, boleh. aku bantu jawab dengan ya, suara Mbak Ayu. indahnya Mas. Aku bantu jawab ya Mbak Ayu ya. Jadi kalau untuk program RPL ini sendiri, pertama untuk syaratnya adalah Mbak Ayu ini harus lulusan dari SMA sederajat. Gitu. Yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun. Gitu. Terus nanti tahapannya seperti apa atau prosedurnya seperti apa? Kalau misalnya Mbak Ayu tadi udah punya pengalaman kerja tadi minimal 3 tahun tadi, nanti silakan untuk melampirkan surat apa ya kayak keterangan bekerja gitu di perusahaan tersebut. Terus nanti dari berkal-berkal tersebut kita bakal ada tahap yang namanya interview. Jadi interviewnya ini nanti ada asesor yang bakal menginterview dari calon mahasiswa tersebut gitu ya. Bakal dilihat apakah pekerjaannya tadi gitu ya related sama jurusan yang mau diambil di BINUS Online Learning. Jadi kayak misalnya harus kalau misalnya kerjanya di bidang akuntan gitu, hitung-hitungan duit lah gitu ya. Terus mau ngambil S1-nya akuntansi ini bisa gitu. Atau peluang mata kuliah yang diakuinnya itu besar gitu. Jadi tapi kalau misalnya agak sedikit ya mungkin melenceng gitu ya dari jurusan yang mau diambil, jadi ini nanti keputusan dari asesor, mungkin diakui cuma 5 mata kuliah atau 10 mata kuliah. Nah, syarat untuk dapat 2,5 tahun tadi, untuk mata kuliah yang diakui itu harus 15 mata kuliah. Harus 15 mata kuliah baru bisa menempuh 2,5 tahun gitu. Tapi kalau kurang dari situ ya bisa 3 tahun atau 3,5 tahun gitu. Jadi kayak menyesuaikan hasil dari interview dengan asesor tadi. Gitu. Nah, boleh nanya nih Mas, saya juga penasaran nih. Contohnya nih, kalau saya bekerja di bidang misalnya di perbankan kayak gitu. Saya tadi tamatannya sebagai seorang teller. Teller itu SMA mungkin bisa kali ya. SMA. Nah, saya pengen ngupgrade gitu loh, kuliah di BINUS. Kira-kira yang cocok itu jurusan apa kayak gitu. Terus juga
saya sudah kuliah, udah bekerja itu lebih dari 4 tahun seperti itu. Pengen masuk di program RPL itu. Nah, kira-kira mata kuliah gitu. Salah satu contoh mata kuliah yang bisa saya beri, yang bisa diambil dari pekerjaan saya itu apa gitu? Oke, jadi kalau mungkin untuk tadi perbankan ya kan, mau lanjut ke jurusan apa yang sesuai ya pasti kalau misalnya secara logika gitu ya, akuntansi. Karena kenapa? Berhubungan tentang angka. Iya, jadi perbankan dia mainnya angka, terus mainnya nominal gitu. Akuntansi juga seperti itu, mainnya angka, nominal, hitung-hitungan. Jadi kalau untuk ditanya jurusan yang sesuai adalah jurusan akuntansi. Terus kalau misalnya tadi pengalaman kerjanya udah 4 tahun lebih gitu ya. Kira-kira berapa mata kuliah yang diakui gitu? Iya. Ya tadi gitu tergantung sama asesornya dulu gitu. Tapi kalau ini sih peluang untuk dapat 15 mata kuliah sih kalau saya pribadi ngelihat dengan saya yang bukan sebagai seorang asesor, ya kemungkinan bisa lah gitu, bisa lah dapat 15 mata kuliah gitu. Jadi dapat 2,5 tahun lah gitu. Terus tadi aku ada kayaknya sedikit lupa deh, Mbak Ayu tadi ada ngomong apa ya tadi ya? Iya, Mbak Ayu tadi yang kedua. Ini kalau dia kuliah di jurusan lain udah selesai, pengen ngambil jurusan pengen kuliah lagi S1 di BINUS. Mahasiswa di kampus lain gitu ya, mau kuliah juga di BINUS. Iya, benar. Oke, jadi kalau di BINUS Palembang, kalau kasusnya adalah Mbak Ayu ini sudah sebagai mahasiswa di kampus A gitu, pengen kuliah juga di BINUS Online Learning di BINUS Palembang, itu bisa, tapi kita bakal ambil untuk ijazahnya adalah ijazah terakhir dia, yaitu adalah ijazah SMA. Iya. Jadi ijazah SMA-nya. Jadi kalau untuk di BINUS Palembang, Mbak Ayunya bakal balik lagi di semester 1 atau semester awal. Gitu. Untuk apa sih kayak bukan kendala sih. Untuk masalah Mbak Ayu udah daftar atau udah kuliah di kampus lain, itu sebenarnya nggak jadi masalah, asal gitu ya. Asal konteks kata-kata yang paling akan ditekankan adalah mampu atau tidak. Gitu, mampu atau tidak menyelesaikan kuliahnya, maybe tepat waktu, atau mungkin juga dari kalau kita kuliah dua tempat ya berarti otomatis keuangannya gitu ya, finansialnya mampu atau tidak gitu loh. Jadi sebenarnya dari pribadinya masing-masing sendiri juga sih. Jadi kayak mampu atau tidak untuk kira-kira kuliah di 2 tempat. Nah ini kan tadi kalau menurut saya memang kalau beda jurusan, kalau nggak ada jurusannya di BINUS, kenapa nggak S2 kayak gitu ya kali ya? Terus kalau masalah magister nih, kalau di BINUS sendiri ada nggak nih? Kalau untuk online juga ada. Online ada. Untuk S2 ada. Tetapi kalau yang di BINUS Palembang ini, kita kemarin itu sebenarnya tidak ada ya yang di Palembang itu, kita lebih concern ke S1. Jadi kalau untuk yang S2 itu lebih ke Jakarta. Tapi kalau ada ya? Iya ada. Kita bisa bantu untuk di sini untuk ya mungkin metode pendaftarannya, gitu. Administrasi lah ya. Kita bisa bantu untuk bukan lempar sih, apa sih, kita bantu untuk komunikasikan ke Jakartanya gitu. Jadi itu dia Sobat Eljon ya, BINUS Palembang ini atau BINUS University ini ya, ini udah keren banget apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya. Nah untuk masa pandemi ini kan udah dari 2020, 2021 nih ya. Nah untuk peminatnya apakah sama seperti sebelum pandemi atau berbeda gitu? Jadi sebenarnya kalau untuk peminatnya berbeda atau tidak, kalau untuk secara angka ya kita bandingkan dari angka kita tahun-tahun sebelumnya, dari 2020 sampai dengan 2021 sekarang ini ada peningkatan. Ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang ya mungkin sebelum adanya pandemi ini gitu ya. Karena kenapa? Tadi orang-orang itu pada ya mungkin parnoan gitu ya dengan COVID-19 ini, jadi mereka memilih untuk kuliah online. Tapi sebenarnya untuk kuliah online ini sendiri kan bukan hanya BINUS sekarang gitu ya. Kampus-kampus lain pun juga sudah menerapkan gitu. Yang hanya membedakannya mungkin adalah pengalaman gitu. Karena kita udah pengalaman untuk memberikan perkuliahan online dengan mahasiswa-mahasiswa kita itu dari tahun, kalau untuk di BINUS Palembang dari tahun 2014 gitu ya. Jadi pengalamannya kita lebih ya, kalau misalnya dianggap ini ya lebih
sedikit di atas gitu loh. Ya, jadi yang baru mulai gitu kan. Kaget lagi. Iya benar. Kita nggak kaget lagi. Jadi makanya kalau misalnya makin banyak juga orang nanya ke kita ada kendala nggak, ada masalah nggak gitu. Nggak ada, karena memang ya tadi kita udah siap gitu. Kita udah siap dengan kondisi seperti apapun, kita tetap melakukan perkuliahan online dari awal kita buka sampai dengan sekarang gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini beruntung sekali yang mungkin masuk di tahun 2019 gitu ya. Teman-temannya yang masuk di kampus lain mungkin wah kaget ini gimana gitu ya. Tapi kalau udah jadi mahasiswa di BINUS Palembang udah nggak kaget lagi gitu ya. Iya benar. Terus juga kan kita udah punya sistem kan gitu. Bener. Jadi nggak pakai apa sih kayak aplikasi tambahan lagi kayak misalnya ada tuh buat grup di WhatsApp gitu, kita nggak perlu lagi karena kenapa ya kita tadi sudah punya forum sendiri, jadi teman-teman bisa melakukan ya perkuliahannya itu di dalam aplikasi atau sistem kita tadi gitu. Oke. Jadi nggak kaget lah intinya gitu. Iya, menarik sekali sahabat Eljon ya. Dari yang disampaikan Mas Rangga ini itu merupakan keunggulan dari BINUS Palembang atau BINUS University. Nah, selain dari itu Mas, keunggulan dari BINUS University khususnya BINUS Palembang ini apa nih dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang ada di Indonesia misalnya atau khususnya di Palembang gitu. Iya, oke. Jadi kalau misalnya ditanya keunggulan kita, yang pertama karena kita kuliah online, harganya pasti lebih murah dong. Oke. Pasti. Ya, harganya pasti lebih murah karena nggak perlu biaya buku, perlu biaya kos, kos gitu ya. Iya. Terus nggak ada hukuman buat teman-teman yang datang terlambat. Oke. Jadi sebenarnya yang pertama tadi adalah efisien waktu. Iya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu teman-teman semua itu kayak sebaik mungkin untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan. Dan kita juga fleksibel tadi ya, karena perkuliahannya dilakukan secara online. Banyak juga ada beberapa adik saya sendiri lah gitu. Saya ambil contoh adik saya sendiri memang kuliahnya bukan di BINUS Palembang gitu ya. Saya lihat ini dia harus ngikutin jadwal kuliahnya. Aduh ya ampun, bangun pagi katanya gitu. Karena gitu. Kenapa harus ada Zoom gitu. Jadi kita nggak terikat sama jadwal yang seperti itu. Jadi mahasiswanya bebas melakukan perkuliahan atau pembelajaran mau dari jam berapapun itu gitu, selama mereka ada jaringan internet tadi gitu kan. Jadi itu tadi fleksibel. Terus yang keduanya juga apa ya? Pokoknya teman-teman itu sekarang udah menjadi bagian dari teknologi banget, karena kenapa? Kuliahnya itu bisa menggunakan handphone aja gitu, terus pakai laptop doang gitu, nggak perlu lagi yang bawa buku, bawa tas gede atau datang ke kampus gitu, itu nggak perlu lagi. Kalau mau cari referensi nggak perlu pinjam buku di perpus kan, tinggal baca gitu tadi, gitu. Oke. Selain itu ada lagi? Terus apa lagi ya? Banyak pokoknya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang untuk keunggulan dari perkuliahan online, apalagi buat kita yang udah maksudnya tuh udah duluan ya gitu ya. Udah start kita udah duluan gitu. Ya yang pasti dari pengalaman tadi juga sih. Oke. Jadi kayak kita udah siap dengan kondisi yang seperti apapun. Gitu, iya. Saya tuh mau tanya sama Mbak Esti nih ya. Oke, Mbak Esti, tadi sudah bercerita juga mengenai perkuliahan di BINUS Palembang ya, itu menyenangkan, terus dari segi dosen juga, terus fasilitas yang ada di sana sudah dirasakan itu. Nah, kesan dan pesan apa sih yang pengen disampaikan oleh sahabat Eljon atau kesan yang dirasakan Mbak Hesti gitu ya selama kuliah di sana? Kesannya sih untuk berkuliah itu nggak ada alasan gitu kan. Saya kerja nih, saya nggak ada waktu nih, itu kayaknya udah terjawab gitu untuk kuliah di BINUS gitu. Jadi ya untuk pesan-pesan buat teman-teman, kita masih muda gitu, masih punya waktu dan kesempatan, kenapa enggak kita gunain untuk ngelanjutin kuliah kita gitu, untuk masa depan kita, untuk karir tentunya. Oke, boleh deh diajak sahabat Eljon, ayo daftar di BINUS Palembang gitu. Buat teman-teman yang lagi dengerin Eljon, sama seperti yang kayak saya bilang tadi, kita masih muda, masih punya banyak waktu dan kesempatan. Gunain waktu masa muda kita ini untuk melanjutkan pendidikan kita, untuk masa depan kita yang lebih baik, untuk karir kita ke depannya
Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Esti ya. Oke, kembali ke Mas Rangga ya. Oke, Mas Rangga, sebelum saya tutup perbincangan kita di sore hari ini, Mas Rangga, ini untuk pendaftaran sekali lagi nih ya Mas Rangga ya. Untuk pendaftaran di BINUS Palembang ini tadi sudah dikatakan ada 4 kali ya. Nah, untuk yang tanggal 25 Maret tadi itu untuk periode kapan nih? Oke, untuk pendaftaran yang sekarang udah dibuka sampai dengan nanti tanggal 25 itu berakhirnya, di tanggal 28 tesnya, itu untuk perkuliahan periode Juni 2021. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pengen kuliahnya di Juni ini, teman-teman bisa daftar sekarang gitu ya. Untuk formulir pendaftarannya ini aku sebutin langsung aja biar teman-teman nggak kaget gitu. Bukan kaget sih. Kayak kagetnya ini bukan kaget karena mahal, karena kita satu-satunya mungkin yang formulir pendaftarannya harganya segini, karena yang lain itu ada di atasnya gitu. Iya benar. Teman-teman cukup mengeluarkan Rp250.000 untuk formulir pendaftaran. Nanti teman-teman itu udah termasuk biaya tes juga. Iya. Tes nanti kalau misalnya hasil tesnya bagus bakal dapat beasiswa lagi juga. Oh, ada beasiswa juga ada ya. Beasiswa dari SMA ke S1 itu double beasiswanya, terus ekstensi itu pembebasan atau pemotongan biaya uang pangkal. Mantap sekali ya. Nah, untuk informasi lengkapnya itu dapat diakses di mana nih, Mas? Untuk data lengkapnya teman-teman itu kalau misalnya nggak mau ribet buka browser ya kan, mau ngetikin www itu nggak perlu, teman-teman bisa kunjungin IG aja, Instagram kita di @binuspalembang karena semua informasi mulai dari RPL, pendaftaran, beasiswa, keunggulan, alumni, terus banyak banget pokoknya di situ teman-teman bisa lihat ya. Untuk info-info tentang BINUS Palembang itu ada di Instagram kita lengkap banget. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang masih kepo sama BINUS Palembang, ya, mungkin yang udah denger ini masih kayak bertanya-tanya, masih kepo banget, masih penasaran banget gitu kan. Teman-teman bisa ikut online open consultation itu di Sabtu nanti. Kita punya kayak program konsultasi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran sama BINUS, pengen tanya-tanya lebih lanjut gitu ya. Itu di jam 2 siang di hari Sabtu, di jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore. Jam 3 siang ya. Itu sore. Jam 2 tuh siang atau sore sih? 2 siang, 3 udah masuk sore. Gitulah pokoknya dari jam 2 sampai dengan jam 3 gitu. Jadi itu secara online atau datang langsung? Online. Nah, infonya itu bisa diakses di mana untuk kita bisa tahu nanti mulai terus kita mau ikut serta dalam konsultasi itu gimana tuh? Di Instagram. Di Instagram. Iya. Pokoknya kalau sekarang mah anak-anak pada nggak bisa lepas dari Instagram. Benar. Nggak tua nggak muda ya kan. Jadi kita lebih update banget tuh di Instagram. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen informasi kita yang lebih lanjut atau lebih lengkap, teman-teman bisa langsung kunjungin Instagram kita dan juga jangan lupa follow yaitu di @binuspalembang. Dan juga kita setiap hari Kamis itu punya kayak ngobrol bareng sama narasumber gitu ya, membahas tentang BINUS Palembangnya, tentang jurusan, tentang pokoknya yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi pokoknya lengkap deh program kita. Keren sekali. Nah, misalnya nih kalau ada sahabat Eljon yang pengen nanya langsung kayak gitu loh, misalnya pengen WhatsApp, itu bisa nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin tadi udah dengerin gitu, punya pertanyaan nanti di rumah punya pertanyaan-pertanyaan baru gitu, teman-teman bisa WhatsApp ke kita. Ada 2 cara sih untuk WhatsAppnya. Teman-teman bisa WhatsApp ke admisi ya, itu di 0813 7338 1038. Serak lagi. Kalau terus yang kedua teman-teman bisa WhatsApp ke saya langsung ya, biar kita lebih intens ngobrolnya di WhatsApp aja gitu ya. Yaitu di 0813 4067 6496. Jadi itu ya Sobat Eljon, informasi lengkapnya bisa dicek di www.bulc apalagi ac.id. Ya. Dan juga bisa cek Instagramnya. Nah, terakhir ini Mas Rangga nih, apa tuh? Pesan apa yang ingin disampaikan untuk sahabat Eljon terkait perkuliahan khususnya di masa pandemi seperti ini. Dan juga boleh diajak untuk sahabat Eljon untuk kuliah di BINUS Palembang. Pesan ya. Iya. Udah kayak tukang pos dah. Kasih pesan. maaf. Oke, jadi kalau untuk pesannya buat teman-teman yang mungkin punya keinginan buat kuliah di masa pandemi sekarang ini, gini deh gitu ya. Kuliah dimanapun aja itu hasilnya tetap sama.
ya kan pasti teman-teman pengen yang terbaik buat teman-teman sendiri. Bener. Gitu ya. Kita nggak memaksa teman-teman untuk kuliah di BINUS Palembang, tapi teman-teman, aku mau kasih tahu teman-teman semua, lihatlah kayak kualitas tempat teman-teman nanti menimba ilmu, menimba ilmu gitu. Beda loh, kayak misalnya nimba ilmu kita di rumah sama di sekolah langsung itu kan beda gitu. Terus atau secara ketemu langsung sama online itu kan agak beda juga. Beda. Yang pertama bedanya kenapa? Kita bakal lihat kemandirian teman-teman. Kalau misalnya online teman-teman bisa sekaligus belajar mandiri, bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab tentang waktu maupun kayak tugas gitu ya. Nah jadi kalau untuk teman-teman pengalaman kita untuk perkuliahan online ini kita sudah start duluan lah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung mau kuliah di mana, ya nggak maksa buat masuk BINUS ya, tapi bisa dipikirkan lah gitu. Masuk kriteria untuk pemikiran lah gitu ya. Untuk teman-teman juga jangan lupa untuk segera daftar di BINUS Palembang karena pendaftaran kita itu tutup sampai dengan nanti di tanggal 25 Maret dan tesnya itu di tanggal 28 Maret dan untuk tesnya ini psikotes dasar. Jadi gampang banget gitu ya. Iya. Kalau mau daftar langsung aja ke nomor WhatsApp tadi 0813-7338-1038 atau 0813-4067-6496. Baik, terima kasih banyak sahabat Eljon, sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Rangga. Sekali lagi makasih Mas Rangga ya. Sudah menyampaikan informasi, berbagi informasi kepada sahabat Eljon yang saat ini masih bingung untuk kuliah. Jadi ini kalau menurut saya memang BINUS Palembang atau BINUS University ini merupakan salah satu pilihan yang paling tepat di masa pandemi seperti ini, maupun ya seperti biasa itu pokoknya paling tepat ya karena kuliahnya fleksibel. Iya, gitu. Benar banget. Dan juga terima kasih untuk Mbak Esti sudah hadir ya jauh-jauh ya. Sama-sama. Untung hari ini libur Mbak ya. Sekali lagi terima kasih Mas Rangga dan juga Mbak Esti. Sahabat Eljon FM, demikian tadi perbincangan kita bersama Mas Rangga dan juga Mbak Esti. Ini Mbak Esti merupakan alumni dari BINUS Palembang, alumni dari program Business Management, dan tentunya untuk sahabat Eljon yang pengen seperti Mbak Esti bisa kerja juga sambil kuliah, langsung aja ya daftar ke BINUS Palembang. Saya Zuki Rahman pamit undur dan tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, masih ada program Zona Sore yang akan menemani Anda semua sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu nanti di program Zona Sore. Afternoon Zone with Eljon FM.